Oke, kita lanjutkan kuliah manajemen strategik hari ini ya. Lebih lanjut membahas tahapan selanjutnya setelah kita kemarin sudah mempelajari bagaimana analisis dan eh, implementasi ya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau analisis dan formulasi ya. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana tahap implementasi ya. Kita eh, lanjut ke hari ini ya mengenai implementasi. Strategi. Strategi. Tapi harus diingat bahwa apa namanya eh, apa tahapan implementasi ini ya biasanya urut-urutannya setelah melakukan analisis, kemudian formulasi, lanjut ke implementasi. Terutama sekali dalam tahap implementasi kita melakukan pengendalian apakah yang sudah kita rencanakan itu berjalan sesuai yang kita harapkan atau tidak ya. Jadi pengendalian itu untuk strategi namanya strategi control ya. Eh, Pengendalian strategik ya, strategi control itu adalah proses untuk memantau dan mengkoreksi strategi dan kinerja ya perusahaan. Setelah kita formulasikan, oh strateginya begini, kita jalankan implementasi, kemudian eh, dalam berjalannya itu kita pantau apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Kalau ternyata tidak sesuai, harus kita betulkan proses koreksi, itu namanya pengendalian. Ya, jadi tahapan implementasi yang pertama adalah berusaha mengendalikan apakah yang berjalan itu sesuai dengan yang direncanakan. Jadi tahapan implementasi terutama melihat pada strategic control-nya, ya, strategic control. Nah, strategic control itu sendiri ada dua macam, ya nanti kita pelajari. Ada yang sifatnya pengendalian secara informasional, ya. Ada juga pengendalian secara behavioral, perilakuan, ya. Jadi kita kendalikan strateginya itu dalam bentuk informasional, yaitu kemampuan untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungan. Itu dinamakan informasional karena kita berusaha mengendalikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari perubahan lingkungan, ya sifatnya informasional. Ya. Tapi ada juga pengendalian yang juga menuntut kita harus merubah perilaku secara internal dalam perusahaan, ya. Itulah bagian dari pengendalian yang sifatnya behavioral, ya, yaitu ketepatan atau keseimbangan, keselarasan antara faktor-faktor dalam perusahaan yang mencakup budaya, ya, budaya, kemudian sistem imbalannya atau reward, dan juga boundary atau batas di mana organisasi beroperasi, ya. Itu secara internal ke dalam perusahaan untuk mengatur perilaku dari orang dalam perusahaan itu sendiri, ya. Kemudian nanti kita pelajari tentang corporate governance, itu nanti kita pelajari, itu adalah berkaitan dengan bagaimana juga melakukan pemantauan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Oke, jadi ada dua macam ya, strategi control kita berusaha dalam bagian ini melakukan pengendalian. Yang paling pertama adalah melihat apakah dalam tahap implementasinya ini, apa strategi kita itu sudah sesuai apa tidak dengan merespon terhadap perubahan lingkungan. Ya, inilah yang dinamakan behavioral control, ya, informational control. Ya, nah informational control itu ada dua macam, ya, dipecah lagi, ya. Jadi ada yang sifatnya tradisional, ada yang sifatnya kontemporer, ya, kontemporer. Yang tradisional maksudnya bahwa proses pengendalian itu berjalan secara berurutan, sekuensial, ya. Pertama formulasikan dulu, kemudian implementasi, setelah implementasi berjalankan baru kita melakukan pengendalian yang sifatnya strategik. Jadi berurutan seperti gambar ini, formulasikan dulu, rumuskan dulu strateginya, kemudian implementasi, jalankan dulu, ya. Kita nggak bisa mengendalikan katanya kalau belum menjalankan, jadi menjalankan dulu, setelah jalan atau implementasi baru ada pengendaliannya, ya.
Jadi sifatnya berurutan, ya. Jadi di tahap formulasi itu seperti kita pelajari kemarin, kita rumuskan dan ditetapkan tujuan manajemennya apa untuk strategi yang mau dirumuskan itu. Kemudian strategi itu harus diterapkan atau diimplementasikan. Baru setelah itu pengendalian dilakukan dengan melihat apakah kinerja itu sesuai tidak dengan target anggaran, target tujuan semula. Kalau meleset dari kinerjanya berarti tidak sesuai, harus diperbaiki karena begitu. Jadi dia berdasarkan feedback loop. Ya harus ada feedback terlebih dahulu apakah yang direncanakan sesuai dengan kinerja yang diterapkan atau tidak. Jadi ada feedback loop seperti itu. Dan melibatkan apa yang dinamakan harus ada jeda waktu dulu, time lapse ya. Jadi diterapkan dulu berapa lama kemudian baru tahu kita apakah itu sesuai apa tidak. Jadi ada time lag-nya ya. Tapi ini hanya cocok untuk perusahaan yang ibarat lingkungannya itu stabil dan simple. Kemudian tujuan dan objektifnya itu bisa diukur dengan tingkat kepastian yang tinggi dan tidak ada perlunya pengukuran yang sifatnya rumit, ya, pengukuran kinerja, ya. Bisa dilakukan secara berurutan seperti ini, ya. Ada syaratnya, yaitu bahwa pertama perusahaannya harus stabil dan cukup sederhana prosesnya. Kemudian tujuan dan sasarannya itu bisa diukur dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi dan juga tidak perlu adanya pengukuran kinerja yang sifatnya terlalu rumit. Nah, bisa untuk seperti ini memakai cara yang tradisional dengan cara sekuensial atau berurutan, ya sekuensial. Tapi orang beranggapan cara seperti ini sudah tidak mungkin bisa diterapkan kalau perusahaan itu berbeda dari asumsi ini, yaitu kalau dia menghadapi lingkungan yang sangat tidak pasti, ya mungkin tidak terlalu tepat, ya. Itulah makanya ada cara kedua yaitu yang sifatnya kontemporer ya kontemporer ini berusaha mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan baik itu dalam maupun luar sebagai bentuk dari strategic control ya. Dia terus-menerus mengupdate ya istilahnya mengadaptasi ya perubahan yang ada ya, adapting and anticipating both internal and external environmental change is integral part of strategic control ya. Jadi sifatnya tidak lagi menunggu semua selesai dulu, bisa secara interaktif setiap saat akan harus bisa diperbaiki atau dikendalikan ya. Nah, kalau kita memakai pendekatan kontemporer, baru ada perbedaan antara informal control, informational control, dan behavior control, ya. Yang saya terangkan di depan tadi, ya. Berarti sistem yang lebih kontemporer sekarang akan membedakan kontrol itu terbagi dua, ya, informational dan behavior. Yang informational itu adalah ini artinya, nah, definisinya. Metode di mana perusahaan mengendalikan, ya, dengan cara mengumpulkan, menganalisis informasi dari lingkungan dalam maupun luar agar dapat memperoleh kesesuaian antara tujuan organisasi dan strategi dan lingkungannya. Nah, dia terus-menerus mencari informasi. Yang kita lakukan kemarin di tahap analisis, ya, waktu kita kemarin mengerjakan tahap analisis, itu terutama pada tahap awal. Tapi proses itu terus-menerus dilakukan setelah strategi diformulasikan, tetap diupdate terus, ya. Jadi terus-menerus sifatnya highly interaktif, ya. Jadi gambarnya akan seperti ini ya. Akan ada ya berkaitan dengan formulasi, kita juga melakukan control ya. Kalau tadi kan di tahap tradisional menunggu dulu diimplementasikan baru kita melakukan control. Tapi kalau di tahap yang kontemporer ya, control bisa dilakukan di tahap formulasi. Kalau tidak sesuai akan ada proses di situ. Implementasi juga kalau tidak sesuai. Untuk tahap formulasi terutama adalah menggunakan information control ya. Di tahap implementasi, kontrol terutama berkaitan dengan behavioral, yaitu pelaku dari pelaksana strategi itu yang akan kita atur perilakunya. Ya. Seperti itu. Ya. Behavioral control terutama metode yang
metode pengendalian organisasi di mana perusahaan mempengaruhi tindakan karyawan melalui ya culture, budaya, reward, dan boundaries. Ya, boundaries itu nanti saya terangkan, itu batasan-batasan yang diterapkan oleh perusahaan. Ya. Batasan-batasan perilaku maksudnya ya. Ya. Nah, jadi information control itu terutama berkaitan dengan doing the right thing, ya, melakukan hal yang benar, ya, karena sudah sesuai dengan informasinya, hal yang benar, right thing. Ya. Kalau behavioral control terutama doing things right, ya, melakukan apa yang sudah kita tetapkan dengan baik, ya, doing things right, ya, jadi terbalik ya, doing the right thing. Nah, kalau behavioral control lebih sifatnya doing things right, ya, dalam tahap implementasi. Melakukan dengan cara yang benar, dengan kata lain ya, dalam implementasi. Jadi information control terutama kita lihat gambarnya berkaitan dengan formulasi. Ya. Jadi information control ya terutama dalam konteks bagaimana formulasi dilakukan, itu dia berusaha mengontrol apakah sesuai, ya. Dia akan menilai apakah asumsi dan premis itu anggapan itu memberikan fondasi yang cukup meyakinkan untuk strategi organisasi. Ya. Apakah tujuan yang ditetapkan itu sesuai dengan konteks di mana lingkungan strategi beroperasi, itu hasil analisis yang kita lakukan kemarin, apakah sesuai ya. Kemudian kita lihat juga apakah jenis bisnisnya terkait dengan bagaimana perubahan teknologi, perubahan selera pelanggan, regulasi pemerintah, dan kompetisi dalam industri. Nah, dalam hal ini ya, karena dia harus melihat dan mengumpulkan informasi dari lingkungan, maka manajer harus melakukan scan dan monitoring atas lingkungan eksternal yang sudah kita bahas di bab 2 kemarin, bagaimana kita melakukan scanning, environmental scanning, ya, untuk menangkap bagaimana perubahan yang ada, kita harus segera ketahui dan antisipasi, yaitu ya. Dan ini sifatnya tadi saya bilang ya, information control sifatnya ongoing proses, terus-menerus, di mana perusahaan secara terus-menerus melakukan pembelajaran, yang mengupdate dan menantang asumsi yang mendasari strategi organisasi. Nah, jadi di perusahaan itu mereka karena keadaan terus-menerus berubah, ya kan, mereka apa? Mereka otomatis akan belajar, ya kan, mengupdate terus pengetahuan, keadaannya berubah. Oh, kenapa seperti ini ya? Oh, terjadi perubahan teknologi. Mereka harus mengadaptasi, menguasai teknologi barunya, mengikuti dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada proses pembelajaran, organizational learning, ya, pembelajaran organisasi, dan kemudian dengan pengetahuan itu, ya, pengetahuan dia peroleh baik dari hasil analisis maupun studi khusus, ya, mereka mengupdate dan merubah kalau perlu asumsi yang ada selama ini. Ya. Jadi sifatnya pembelajarannya itu double loop. Double loop itu dua arah, ya, bukan hanya secara ini saja, mereka terus-menerus mengupdate. Nah, tidak ada jeda waktu yang terlalu lama akibatnya. Time lapse-nya juga semakin singkat. Time lag-nya dramatically shortened. Ya. Kalau tadi menunggu, kalau yang metode tradisional menunggu dulu, baru dia kemudian nangkap, kemudian sudah agak lama biasanya ya. Itu kemungkinan tidak tepat kalau situasi lingkungan itu sangat cepat berubahnya. Mereka harus bisa mendeteksi secara lebih awal, detected earlier, kemudian merespon dengan cepat, ya, merespon with speed and flexibility is enhanced, ya. Jadi mereka lebih fleksibel. Nah, untuk dapat melakukan sistem pengendalian yang cocok, itu ada 4 karakteristiknya, ini ada di sini ya, 4 karakteristiknya. 4 karakteristik dari kontrol sistem yang bagus yang bersifat kontemporer. Ya. Pertama ya, fokusnya bagaimana the focus is on constantly changing information that has potential strategic importance. Ya. Fokus dia adalah terus-menerus
memperoleh informasi tentang perubahan, ya, yang mempunyai arti penting bagi strategik. Ya. Kemudian informasi itu penting sehingga cukup penting agar bisa memberi perhatian untuk seluruh tingkatan manajemen. Ya. To demand frequent and regular attention. Ya. Harus diinformasikan sehingga orang semua level organisasi memperhatikan gitu. Ya. Kalau ternyata tidak dicuekin saja berarti sistem pengendalian informasional kurang terlalu bagus. Ya. Kemudian data dan informasi itu harus bisa diintegrasikan dan didiskusikan ya dalam pertemuan yang sifatnya tatap muka. Ya. Interpreted and discussed in face-to-face meeting. Ya. Sering mereka mendiskusikannya tuh, oh sekarang begini loh. Jadi bukan sesuatu yang dipendam diam-diam, tapi harus ditemukan dalam pertemuan yang sifatnya tatap muka, sehingga akan muncul pertukaran pikiran, perbenturan pendapat, ya agar mereka bisa menemukan persepsi yang bisa dipahami secara bersama-sama. Jadi harus bisa seperti itu. Kemudian harus menjadi katalis. Katalis itu pendorong ya bagi debat yang terus-menerus tentang data yang dipunyai, asumsi dan juga tindakannya seperti apa ya. Jadi organisasi jangan diam-diam begitu saja dalam lingkungan yang sangat berubah ini. Mereka harus terus-menerus melakukan perdebatan ya. Jadi organisasi itu penting ya untuk saling bertukar pikiran, berdebat juga nggak apa-apa ya supaya mereka jangan terlalu kaku. Ya mungkin ada beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi bisa diperbaiki ya kan, apa yang dianggap kurang tepat bisa dikoreksi segala macam, itu melibatkan data, asumsi dan apa tindakan yang akan dilakukan, action plan-nya ke depan. Dan itu harus didiskusikan sama-sama. Informasi yang ada itu harus memacu itu. Jadi key catalyst ya bagi debat yang berkelanjutan dalam organisasi. Karena begitu diformulasikan itu bukan sesuatu yang sifatnya saklek diterima seperti itu. Ya bisa saja ditantang atau di dalam perjalanannya ternyata tidak sesuai, ya bisa saja. Jangan menunggu dulu sampai keadaan sudah semakin buruk, mending kita adaptasi segera kalau kita sudah tahu kecenderungannya berbeda. Ya, seperti itu. Jadi lebih interaktif sifatnya ya. Interaktif. Use the control system interactively. Ya, effectively. Dialog, debat itu harus muncul dari proses interaktif itu agar mengarah kepada strategi dan inovasi baru. Nah, ini ya. Interactive process can often lead to new strategies and innovation. Kalau perlu perusahaan melembagakan, ya sering ketemu mereka dalam pertemuan khusus hanya mungkin ngobrol-ngobrol yang serius tapi cukup berguna ya untuk melihat ya kondisinya seperti apa, ya bisa diagendakan pertemuan khusus macam itu. Ya. Itu informational control sifatnya ya. Apakah yang sudah kita terapkan, yang kita formulasikan, rumuskan akan implementasinya bisa sesuai apa tidak. Nah itu. Kemudian pengendalian berikutnya yang sifatnya behavioral, ya behavioral, yang sifatnya mengatur perilaku orang dalam, ya perilaku orang dalam, ya. Dalam perusahaan, ya maksudnya. Ya. Jadi fokus pada implementasi. Kalau informational control terutama ke formulasi, ya. Kalau ini fokus ke implementasinya. Ya. Apakah implementasi sudah sesuai? Doing the right thing. Ya. Apakah yang dirumuskan tadi dikerjakan dengan baik atau tidak? Ya, gitu ya. Ada 3 hal, ya, ini gambarnya di sini. Elemennya apa? Kalau kita melakukan behavior control ada 3. Ya. Pertama dulu culture, ya. Budaya. Kemudian ada proses di mana karyawan itu dimotivasi terus-menerus dengan memberikan reward yang cukup efektif, ya, sehingga mendorong karyawan bertindak terbaik untuk kepentingan organisasi, yaitu reward. Ya. Kemudian ketiga itu boundary itu adalah batasan-batasan di mana perilaku boleh dan tidak boleh dilakukan, ya, batasan seperti itu. Nah, kenapa
budaya dan reward itu penting ya, itu ada alasannya dibilang di sini ya. Pertama ya, pertama, lingkungan kompetitif semakin kompleks dan tidak mudah diprediksi ya. Menuntut adanya fleksibilitas dan tanggapan cepat bagi organisasi ya. Boundary atau semacam aturan atau regulasi mungkin nggak terlalu tepat ya. Kalau kita terlalu kaku ya berpatokan pada aturan segala macam atau batasan-batasan tertentu itu menyebabkan disfungsional karena tidak sesuai lagi. Jadi kita pakai saja cara yang lebih yang lain lagi, bukan hanya pakai aturan-aturan kalau kita mengatur perilaku manusia, tapi memakai cara lain yaitu reward dan culture ya, agar dapat menyelaraskan tujuan pribadi dan tujuan organisasi itu semakin baik sehingga mereka menjadi alat untuk bisa mengendalikan dengan lebih baik dalam lingkungan yang berubah. Ya. Susah kita mengatur orang terlalu berlebihan, ya, karena keadaan mungkin tidak sama terus-menerus. Itu yang alasan pertama itu. Dan kedua adalah bahwa dalam lingkungan sekarang, ya hubungan di dalam organisasi itu tidak lagi tidak seperti zaman dulu, ya kan? Zaman dulu orang terikat kontrak jangka panjang. Saya orang bekerja di sini sampai paling tidak berpuluh-puluh tahun sampai di pensiun, ya kan ada eh, apa eh, tidak ada berniat untuk pindah dan lain sebagainya. Tapi di dalam lingkungan kerjanya sekarang, ya kan orang-orang yang berasal dari generasi yang lebih muda itu lebih punya kebebasan. Ya kalau mereka nggak senang mereka pindah, ya kan gitu. Itu akan repot juga ya. Jadi disarankan ya kalau kita membuat sesuatu mekanisme agar mereka loyal, ya building organization loyalty itu penting ya. Loyalitas atau kesetiaan itu semakin penting. Bagaimana membuat mereka karyawan semakin setia atau loyal ya bisa dibuat dengan membuat semacam sesuatu yang mengikat mereka, nah, mengikat mereka agar tetap dalam organisasi ya, dalam bentuk budaya dan reward. Nah itu berarti semakin penting ya, semakin penting dua hal ini lebih dari sekedar hanya boundary yang batasan-batasan tadi itu. Pertama kita bahas dulu culture, ya. Culture. Budaya organisasi. Kenapa kita harus belajar budaya dalam strategic management? Kenapa? Tadi itu sebabnya karena ini adalah alat yang baik untuk mengendalikan. Ya. Karena manusia itu ya dikendalikannya melalui sistem yang melekat pada mereka. Kalau mereka punya keterikatan secara emosional, kesamaan dan lain sebagainya berkaitan dengan norma, itu mereka akan saling mengendalikan satu dengan lainnya secara otomatis, secara tidak eksplisit. Ya. Jadi budaya organisasi adalah sistem ya nilai atau kepercayaan yang dibagi bersama-sama ya sekelompok orang, struktur organisasi dan sistem pengendalian agar menghasilkan norma-norma perilaku. Jadi kalau dua orang atau lebih berkumpul ya biasanya mereka ada semacam dari seringnya mereka berinteraksi, mereka akan membentuk nilai-nilai yang dianut secara bersama. Ya. Nilai-nilai itu apa yang penting, kemudian bagaimana seharusnya sesuatu dilakukan, itu adalah keyakinan ya atau belief ya. Value atau nilai itu apa yang menurut mereka penting ya kan. Itu bisa muncul secara tadi saya bilang secara tidak sengaja karena proses interaksi, tapi bisa juga dibuat secara sengaja ya oleh pimpinannya secara eh, apa dengan maksud agar membentuk budaya yang kuat ya. Jadi share value, nilai yang dianut bersama itulah apa yang penting. Belief itu bagaimana sesuatu harus dilakukan.
how things work. Yang membentuk organisasi, orang-orang dalam organisasi, struktur organisasinya dan sistem pengendaliannya. Jadi akan membentuk dia, ya. Orang dalam organisasi itu strukturnya juga, ya, sehingga menghasilkan norma perilaku. Ya, norma perilaku itu adalah cara di mana kita melakukan sesuatu di sini. Jadi organisasi akan berbeda-beda budayanya, tergantung mereka beranggapan, ya, apa yang perlu mereka lakukan sehari-hari di organisasi itu. Ya. Ada organisasi yang sifatnya fleksibel, ya, mementingkan fleksibilitas, mungkin mereka akan mengurangi aturan-aturan yang terlalu mengikat. Misalnya kerja di Google, misalnya pernah kalian bacanya kan, Google itu membebaskan karyawannya sebebas-bebasnya, ya, mereka boleh atur pakaian terserah pakai apa, bekerja juga senyaman-nyamannya, disediakan ruang yang santai segala macam, boleh kerja dari rumah dan sebagainya. Yang penting hasil mereka apa? Mereka menjunjung tinggi kreativitas. Ya. Itu budaya yang dianut sama mereka karena itu memang sesuai sama organisasi dan juga bisnis mereka, ya kan? Tapi ada organisasi tertentu ada yang punya aturan ketat. Ya, misalnya organisasi militer itu punya budaya yang berbeda. Ya, mereka menuntut kesatuan komando istilahnya. Ya, mereka kan organisasi militer yang ibarat berperang, ya, menghadapi musuh. Itu tidak bisa diatur sesuka-suka hati. Ya, harus ada aturan ketat karena harus ada satu komando. Ya, komandonya karena kalau dalam perang itu dipentingkan komandonya itu harus jadi satu, ya, supaya tidak kocar-kacir dan segala macam, terkoordinasi dengan baik. Ya, mereka menuntut semua hal itu menjadi seragam, misalnya, maka dibikinkan seragam, cara bersikap sama, semua harus disiplin, mengikuti aturan dan sebagainya. Itu berbeda, ya kan? Nah, dalam konteks bisnis, ya kan, organisasi bisa merancang dan membentuk budaya itu sesuai yang mau diinginkan agar mereka bisa mencapai tujuan dia. Ya. Nah, budaya itu berbeda dengan aturan atau boundary yang sifatnya jelas, ya kan, pakai aturan tertulis segala macam. Budaya itu adalah sesuatu yang halo, tolong dimatikan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau dalam budaya itu tidak tertulis sifatnya, ya, unwritten standard of acceptable behavior. Ada standar tertentu yang disepakati secara tidak tertulis, ya, tentang apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya dalam pakaian, dalam cara kita berperilaku, ya, manner atau meter, kemudian bagaimana organisasi melakukan bisnisnya. Itu adalah budaya, ya. Dalam berpakaian, ya, dalam cara berbicara atau jargon-jargon atau istilah yang digunakan itu adalah budaya, ya. Yang memang terekspresikan karena mereka secara pribadi, secara pikiran itu menganut nilai yang sama, ya, share value, ya. Sehingga budaya itu mendorong identifikasi individu terhadap organisasi dan tujuannya. Jadi mereka sudah merupakan satu komunitas bersama yang masing-masing pribadi secara sadar maupun tidak sadar mengikatkan diri terhadap yang digunakan secara bersama-sama tadi, ya. Dan ini berarti, ya, karena mereka menyesuaikan diri agar sesuai dengan norma yang dianut dalam budaya, itu adalah cara bentuk pemantauan yang baik, ya. Bentuk pengendalian yang baik juga. Nah, itu, ya. Dengan kata lain, dia bisa mengurangi biaya-biaya pengendalian. Ya. Pengendalian yang paling murah itu justru melalui budaya. Tapi untuk membentuknya itu tidak mudah memang, ya. Perlu makan waktu, makan ke komitmen, perlu terus-menerus pimpinannya mengagendakan terbentuknya budaya itu. Ya.
Misalnya organisasi itu mementingkan keteraturan, ya, kerapian, kebersihan, tepat waktu dan sebagainya itu harus dibudayakan. Nah, kalau itu tidak konsisten dijalankan, budaya nggak akan terbentuk. Jadi budaya yang kuat, ya, budaya yang kuat, strong culture, ya, itu akan mengarah pada keterikatan atau keterlibatan karyawan dan memberikan tujuan atau maksud bersama dan identitas bersama. Mereka mengidentifikasikan dirinya ke organisasi. Ya. Seringkali organisasi, orang-orang dalam organisasi itu apa namanya, bukan apa, karena manusia itu makhluk sosial, ya gini maksudnya. Manusia itu makhluk sosial, mereka itu akan terus berinteraksi dengan manusia lainnya, ya kan? Dan manusia juga, umumnya orang-orang itu mau diterima secara baik di dalam lingkungan itu. Nah, mereka menyesuaikan diri biasanya, ya. Nah, satu dan orang lain itu menyesuaikan diri, ya saya mau kerja di sini, orang-orangnya baik, ya saya ikutlah aturannya di sini, ya kan. Anda juga itu juga nanti kalau Anda masuk dalam organisasi, sudah masuk dalam organisasi, Anda biasanya menyesuaikan diri, ya kan. Karena itulah norma yang dianut secara bersama. Kalau Anda nggak mau anut itu, Anda bukan dari kelompok mereka, dianggap outsider, ya. Setiap manusia ingin diterima biasanya dalam lingkungan seperti itu. Dan dia akan menyesuaikan perilaku dia dengan perilaku yang sudah ada di situ. Ya itulah budaya. Kenapa penting, ya. Jadi dia membentuk engagement. Engagement itu keterlibatan, ya, komunikasi, kemudian maksud bersama dan identitas yang akan memampukan dia melakukan kerja secara kolaboratif. Ya. Kalau organisasi budayanya itu kurang kuat, ya, kita kurang bisa mengidentifikasi, ya kan? Kurang bisa melekatkan diri karena tadi itu tidak kurang kuat, ya, kurang kuatnya tidaknya itu melihat dari apakah nilai-nilai dan kebiasaan itu terus-menerus diterapkan. Ya. Kalau tidak konsisten mungkin itu kurang kurang kuat budayanya. Dan juga budaya yang dibentuk itu harus berkelanjutan, ya, sustaining effective culture. Eh, jadi dibentuknya pun lama dan begitu diterapkan mereka juga harus terus-menerus di maintain atau dipelihara supaya budayanya itu terus-menerus kuat sehingga mendorong komitmen yang terus-menerus dari semua level dalam organisasi. Ya. Jadi saling menguatkan dan dipertahankan agar terbentuk budaya yang cukup efektif. Ya. Itu budaya, ya, yang satu hal, ya. Uh, yang dimaksud di sini adalah agar kembali ke masalah strategi, agar strategi itu efektif, kita harus punya kesesuaian antara strategi itu dengan budaya yang ada. Ya. Misalnya, ya, perusahaan kemarin kita belajar itu ada memilih bisnis level strategi, baik itu cost leadership maupun differentiation. Nah, kalau perusahaan yang menerapkan cost leadership, ya, berarti dia strategi itu yang diambil, dia harus menyelaraskan, ya, strategi yang dipilih dengan budaya yang dipunyai. Umumnya perusahaan yang mengambil cost leadership berarti dia harus disiplin, ya. Disiplin dalam artian dia harus menekan cost terus-menerus, ya. Kalau menekan cost itu kan orangnya harus apa? Sesuai standar, sesuai aturan, tidak boros, ya, tidak melakukan hal yang tidak perlu, berarti dengan kata lain disiplin. Ya, berarti dia lebih rigid dalam hal budayanya. Kalau budayanya dibentuk seperti itu akan sesuai. Tapi kalau budayanya longgar-longgar, ya, ya akibatnya apa? Uh, Implementasi strategi cost leadership mungkin tidak berhasil karena kendor tadi, kendor pelaksanaannya kendor sehingga disiplin untuk menekan cost akan tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu harus ada kesesuaian dalam hal budaya tadi dengan strategi yang dipilih nantinya. Itu budaya, ya, satu. Kemudian kedua itu adalah reward system, ya. Cara-cara selain menggunakan aturan, ya, reward system.
umumnya orang dalam organisasi itu ingin mendapatkan sesuatu, ya kan? Dan itu bisa menjadi alat untuk memotivasi mereka dan juga mengendalikan mereka. Ya. Walaupun sebagian orang itu mungkin bekerja tidak dengan maksud memperoleh imbalan tertentu, bisa jadi ya karena dia senang mengerjakan, saya mau kerja di sini, mau dikasih berapa nggak ada masalah. Tapi itu jarang-jarang ya kan, biasanya itu hanya untuk organisasi yang sifatnya non profit. Kalau orang bekerja untuk perusahaan yang mencari profit, jelas dia berpikir, ya kan, saya dapat apa dari sini? Enak-enak, orang lain dapat untung, saya nggak dapat apa-apa. Nah biasanya mereka juga memikirkan, apa yang saya dapat dari sini? Ya, imbalan apa yang saya dapatkan dari sini? Ya. Nah itu berarti kalau kita atur ya reward system yang baik, itu akan membuat eh, karyawan yang bekerja di situ, individu yang bekerja di situ akan eh, termotivasi kalau dia diberi imbalannya baik. Ya. Anda saja kalau kerja diberi imbalan gaji yang tinggi, tunjangan yang bagus, kemudian ada bonus dan sebagainya, senang kan kerja di situ ya. Seperti itu juga ya, kalau perusahaan bisa membuat reward system yang bagus, mereka bisa membuat karyawan termotivasi dan juga bisa jadi alat pengendalian. Ya. Kalau Anda belajar sistem pengendalian manajemen, ada mata kuliah khusus kita di akuntansi sistem pengendalian manajemen, itu perusahaan melakukan pengendalian dengan merancang sistem insentif atau reward system yang bagus. Tapi juga harus hati-hati, ya kan? Jangan sampai reward system tadi disalahgunakan sehingga karyawan itu menghalalkan segala cara agar dia mendapatkan yang dia inginkan. Nah itu biasanya menghalalkan segala cara itu dengan melakukan apa yang disebut tindakan yang disfungsional berkaitan dengan mengatur-ngatur ukuran kinerja dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau dalam SPM kita pelajari bagaimana mengatur agar supaya itu tidak disalahgunakan oleh karyawan sehingga reward sistemnya tidak disalahgunakan atau menjadi pendorong mereka melakukan tindakan yang sifatnya manipulatif. Nah, reward system itu tadi bisa menjadi motivator dan juga bisa menjadi control. Ya. Tapi ini dikatakan ya bisa menjadi masalah juga ya kalau karyawan tidak diingatkan kaitan antara pekerjaan mereka dengan kompensasi yang diperoleh. Ya. Jadi harus dikaitkan mereka mencapai apa, nanti imbalannya harus sesuai dengan itu. Supaya apa yang dimaui, itu yang mereka kerjakan. Jadi harus ada kesesuaian seperti itu. Ya. Dan juga harus tadi saya dikatakan itu dipelajari di SPM biasanya ya, harus jangan sampai membuat mereka menjadi berselisih satu dengan lainnya, ya kan? Atau dan sebagainya, ada konflik yang terjadi karena masalah misalnya ya perusahaan itu mungkin menerapkan waktu kita belajar corporate strategi kemarin ya, menerapkan strategi terdiversifikasi ya, integrasi vertikal ya, ada input, ada outputnya ya. Misal ya masing-masing manajer di unit-unit ini itu diberikan bonus kalau dia bisa mencetak laba tinggi misalnya ya. Laba sekian, mereka akan dapat bonus sekian persen dari laba itu. Nah, kalau satu unit dengan unit lain itu saling berhubungan, ya, input dari satu unit itu hasil dari output dari unit lain. Ya. Mereka saling konflik kalau ternyata itu berbenturan. Ya. Justru sistem reward ini akan membuat mereka konflik satu dengan lainnya. Kenapa? Karena untuk meningkatkan laba unit yang menghasilkan output, ya, dia akan menaikkan harganya misalnya. Sehingga dapat menaikkan pendapatannya, dapat bonus tinggi. Nah, naiknya harga ini akan membuat unit yang menerimanya, ya, itu menerima input yang mahal, ya. Dia tidak bisa memperoleh laba yang lebih tinggi. Jadi mengorbankan unit di bawahnya, di berikutnya. Ya. Nah, kalau tidak diatur dengan baik seperti ini akan muncul disfungsional karena konflik yang ada terjadi dalam organisasi itu. Nah, reward yang baik itu harus ya mendorong nilai inti keterikatan dan komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran.
dan pada akhirnya dapat mencapai misi dan maksud organisasi. Yang sesuai seperti itu. Ya. Jangan sampai mereka sering berkelahi satu dengan lainnya, justru kepentingan organisasi akan diabaikan. Nah, jangan seperti itu ya. Berarti harus diatur betul-betul ya, reward system dan insentifnya seperti apa ya. Ini ada karakteristik yang bagus itu adalah pertama ya, reward system itu harus objektif, jelas, mudah dimengerti, dan diterima dengan baik. Kemudian harus dikaitkan dengan kinerja dan perilaku yang diinginkan. Kemudian ukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar memberikan reward itu harus jelas dan visible, ya bisa dilihat dengan baik. Kemudian feedback-nya harus tepat waktu dan tidak ambigu. Ya, feedback. Ini loh, Anda berhasil atau tidak, ya kan? Anda berhasil karena sudah mencapai target. Karena sudah mencapai target, Anda dapat bonus segini. Ya, itu akan senang dia kan. Tapi kalau nggak jelas, ya sifatnya ini dapat segini, lain waktu tidak lagi seperti itu kan ambigu jadinya ya. Harus jangan sampai seperti itu ya. Harus konsisten juga ya. Kemudian harus fair ya. Harus fair diterapkan ya. Jangan misalnya suka-suka diterapkan pakai ukuran yang sangat subjektif menyebabkan orang mempersepsikan imbalan yang diberikan itu tidak fair, tidak adil ya seperti itu. Dan strukturnya harus fleksibel, harus disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Jadi seperti itu. Itu kedua ya kan tadi budaya, reward, ketiga adalah boundary. Boundary itu aturan yang menspesifikasikan merinci perilaku yang diterima dan tidak diterima. Ya. Itu adalah boundary atau aturan. Ya. Tadi dikatakan aturan itu tidak cukup, ya kan bahkan nggak terlalu bagus dalam kondisi berbeda, tapi dimanapun juga aturan itu harus ada. Ya. Semua organisasi punya tata tertib, kode perilaku, kode etik, ya apa yang bisa diterima, apa yang tidak ada aturan, aturan secara tertulis, ya itu yang dibudayakan dari awal sejak orang masuk dalam organisasi ini. Tata tertibnya di sini seperti ini kak. Kita masuk jam 8, pulang jam 5, ya istirahat cuma 1 jam, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya kan. Bahkan tidak boleh menikah misalnya dengan orang satu kantor, ada juga aturan seperti itu supaya mereka tidak ada masalah pribadi dibawa ke kantor dan sebagainya, ada aturan seperti itu. Ya kemudian harus seperti ini berhubungan dengan pihak luar harus sebisa mungkin fair ya tidak ada konflik kepentingan yang berakibat buruk pada pekerjaan itu ada aturan gitu semua ya dan ini cukup berguna ya karena memfokuskan upaya individu pada hal-hal yang strategik ya prioritas strategik kemudian memberikan ukuran jangka pendek untuk upaya-upaya mereka kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas kemudian meminimalkan perilaku yang tidak beretika ya. Ada aturan semacam itu akan lebih mudah. Ini manfaatnya kalau menetapkan aturan seperti itu. Ya. Uh, apa namanya aturan itu mungkin bisa membantu tadi yang nomor 2 tadi yang memberikan apa membantu mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan tujuan dan rencana tindakan dalam jangka pendek. Misalnya dengan membuat penganggaran, ya penganggaran itu salah satu cara ya bagaimana menetapkan kita akan secara jangka pendek setahun ke depan dibuat aturan kita akan membelanjakan sebesar ini. Nah, itu jangka pendek akan mudah kita lakukan karena itu mengatur apa yang ditetapkan dalam rencana tertentu. Ya. Itu ya 3 hal tadi yang behavioral control. Ya. Behavioral control. Berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan reward, dan berkaitan dengan boundary atau tata aturan yang ada dalam organisasi. Tapi itu ya harus diterapkan secara fleksibel. Ya. Yaitu harus melihat pada faktor-faktor situasional. Ya. Dan disesuaikan. Ya. Misalnya disesuaikan dengan jenis perusahaannya. Perusahaan teknologi berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Karena mereka menghadapi situasi di mana
apa kinerjanya itu sulit diukur secara pasti, ya seperti itu. Maka dalam hal ini norma dan nilai itu semakin penting dalam ini diterapkan di situ karena dia tidak punya ukuran yang jelas, pakai cara yang lainnya, seperti itu. Kemudian kalau pengukurannya itu output-nya itu sulit dilakukan, ya tadi kita pakai cara yang sifatnya mungkin lebih mudah, seperti itu. Nah, ini adalah alternatifnya, ya. Kalau menekankan pada budaya, itu kebanyakan diterapkan pada perusahaan organisasi profesional, berkaitan dengan otonomi yang tinggi, ya, dan norma itu adalah basis dari perilaku, itu digunakan untuk perusahaan yang seperti itu. Ya. Kalau kita menekankan pada aturan yang sifatnya yang tertulis, ya kan, itu terutama untuk perusahaan yang output-nya terstandarisasi, ya. Dan sifat pekerjaannya itu adalah rutin dan repetitif, itu aja yang dikerjakan, itu mudah diatur, udah bikin aturan saja karena tidak ada perbedaan yang terlalu jauh dalam pekerjaan sehari-hari, ya, bisa dibuat semacam itu. Kemudian tidak perlu adanya atau sedikit perlu adanya inovasi dan aktivitas yang kreatif bisa digunakan, mereka berpatokan pada aturan. Nah, kalau yang perlu otonomi tinggi tadi itu beda, mereka menekankan pada budaya. Kemudian bagaimana dengan reward? Reward ini mungkin bisa digunakan secara lebih straightforward itu kalau output-nya dan kinerjanya mudah diukur. Ya. Tapi kalau yang tidak mudah diukur, agak repot kita memberikan reward, ya. Dan juga mungkin lebih tepat digunakan untuk perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi yang tidak berkaitan. Ya. Tadi yang saya bilang tadi, reward akan sulit diterapkan secara adil kalau dia punya integrasi yang sifatnya vertikal. Ya. Hubungan berkaitan atau timbal balik bisa terjadi yang menyebabkan satu unit dalam organisasi yang lainnya itu berperilaku seperti dalam pasar, ya. Ada jual beli di dalam perusahaan itu, ya, seperti itu akan menyulitkan kalau reward diterapkan karena akan mereka bergantung, satu orang bergantung dari kinerja orang yang lain, ya. Kalau unrelated diversification dia berdiri sendiri-sendiri, ya, bisa kita menerapkan reward semacam itu karena mereka berhubungan dengan orang luar yang tidak berkaitan dengan organisasi sendiri. Nah, itu ya harus kita sesuaikan, ya, apa yang sesuai untuk masing-masing situasi organisasi. Kemudian selanjutnya, ya, apa yang dilakukan tadi, ya, baik dengan cara informational control maupun behavioral control itu sifatnya pengendalian secara internal melalui manajemen, ya, yang dilakukan oleh top manajemen, ya. Tapi juga pengendalian atau monitoring itu bisa dilakukan dari pihak yang berkepentingan di luar manajemen, ya, misalnya dengan pemilik, ya. Nah, inilah yang diatur melalui apa yang disebut corporate governance, ya. Dalam bahasa Indonesia menyebutnya tata kelola, yaitu hubungan di antara berbagai partisipan yang menentukan arah dan kinerja organisasi, ya. Partisipan ini adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan komisaris sebagai perwakilan pemegang saham. Itu yang diatur hubungan mereka seperti apa dalam rangka mereka menetapkan arah dan kinerja organisasi. Hubungan dengan pemegang saham, bagaimana mengatur dengan pihak manajemen, ya. Pemegang saham adalah pemilik kalau perusahaan publik, ya, atau perusahaan terbatas, kita menggunakan istilah terbatas karena masing-masing terpisah antara si pemegang saham dan manajemennya, ya. Si pemegang saham sebagai pemilik tentu harus mengatur, ya, karena aset itu adalah milik dia. Dia sebagai pemilik berarti dia harus mengawasi. Yang mengawasinya seperti apa, ya. Nah, itu diatur kalau di perusahaan-perusahaan publik karena yang memilikinya adalah masyarakat, ya, masyarakat umum, ya. Yang disebut perusahaan TBK, ya kan, PT, XYZ, TBK. TBK itulah terbuka, kepemilikannya terbuka buat orang umum. Siapapun bisa jadi pemilik selama dia mampu memiliki sahamnya. Nah, kepentingan pemiliknya harus sebisa mungkin diwakili, ya, di dalam operasi atau pelaksanaan strategi perusahaan. Nah, ini amat lebih bagus kalau
Mereka terlibat sepenuhnya mengawasi, mengendalikan organisasi itu, ya termasuk mengawasi dan mengendalikan strategi yang dijalankan. Kalau kita belajar secara teoritis, sebenarnya ada teori namanya agensi teori, mungkin sudah kalian pernah dengar atau pernah ini. Menurut teori ini, ya karena ada pemisahan ya, antara pemilik dan si manajemen, ya. Karena pemilik tidak terlibat dalam organisasi sehari-hari akan menimbulkan apa yang dinamakan agency problem, ya. Anggaplah si pemilik tadi dinamakan prinsipal, sedangkan manajemen yang disuruh mengurus itu dinamakan agen. Ya. Itulah kenapa dinamakan agensi, karena dianggap yang melakukan itu adalah agen dari pemilik. Nah, agen ini karena orang yang berbeda mungkin akan punya kepentingan berbeda dengan si pemilik, ya. Baik dalam sikap maupun kepentingan, dan ini akan bentrok, ya, ada konflik, ya, konflik, agensi konflik, ya. Si pemilik mau begini, si pelaksana maunya begitu, akan muncul dan akan ada berbenturan kepentingan masing-masing, ya kan. Nah, itu yang dinamakan agensi konflik. Itu harus bisa diatur, ya. Kepentingan pemilik dan manajer harus bisa diselaraskan melalui mekanisme tata kelola yang baik. Inilah diatur mengenai tata kelola yang baik. Pertama adalah caranya adalah dengan pertama membentuk atau memberdayakan sepenuhnya dewan yang mewakili pemilik, yaitu dewan komisaris. Kalau bahasa Inggris board of director itu gabungan antara dewan direksi dan dewan komisaris. Kalau mereka tidak membuat two tier, ya. Kalau kita lebih straightforward bahwa yang mewakili pemegang saham adalah dewan komisaris. Ya. Harus dibuat mereka itu kerja betul karena mereka mewakili kepentingan best interest of shareholder demi untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian cara kedua mungkin memberdayakan pemegang saham sendiri aktif sepenuhnya melakukan pengawasan. Ya. Itu macam-macam bentuknya. Mereka bisa melakukan ikut sepenuhnya aktif dalam RUPS, rapat umum pemegang saham atau bagaimana. Ya. Itu harus diupayakan. Ya. Pertama, ya dengan memberdayakan sepenuhnya board of director atau dewan komisaris dan dewan direksi, ya mereka harus sepenuhnya mengawasi, ya pelaksanaan organisasi sehari-hari. Ya. Mereka ikut merencanakan pengembangan organisasi, mengawasi, memahami, dan memonitor implementasi rencana strategik perusahaan. Ya. Kemudian memeriksa dan memahami risk manajemennya, ya. Bukan hanya risiko tapi manajemen strategi tapi juga risikonya. Kemudian ikut memantau anggaran tahunan sebagai pelaksanaan dari strategi untuk jangka pendek. Kemudian menjamin integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Mereka harus mengawasi sepenuhnya. Nah, ini akuntan terlibat sepenuhnya di sini agar si komisaris itu mampu menjamin integritas laporan keuangan. Kemudian memberikan nasihat bagi isu-isu signifikan bagi perusahaan. Kemudian mengawasi pekerjaan sehari-harinya, corporate action. Kemudian turut memilih, menominasikan direksi dan komite dalam organisasi. Kemudian mengawasi juga kalau ada masalah-masalah hukum dan etika. Itu yang harus dilakukan, ya. Kalau dia bisa mengendalikan sepenuhnya ini, itu perusahaan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan oleh pemegang saham. Mereka bukan hanya sekadar sebagai rubber stamp, cap stempel saja, ya. Apa yang dimau oleh direktur itu dia ikut, oke, nggak apa-apa, oke jalan aja, oke. Atau bahkan dia nggak nggak mau tahu, yang penting dia terima gaji tiap bulan. Ya nggak bagus seperti itu. Mereka harus mengawasi, melakukan pekerjaannya betul-betul sebagai komisaris, ya kan. Kalau dalam BMD atau perusahaan-perusahaan disebutnya bukan hanya komisaris tapi dewan pengawas. Ya, dia kerjanya hanya mengawasi. Ya. Tapi komisaris bukan hanya mengawasi. Kita lihat di depan tadi mereka mewakili. Ya. Nah, bagaimana membuat
dinamika Dewan Komisaris semakin bagus, pertama ya bisa dibuat dengan kita memilih orang yang punya ekspertis atau keahlian. Sehingga mereka benar-benar orang yang ahli atau pakar yang akan mewakili pemegang saham. Kemudian jumlahnya juga harus jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak ya. Jumlah anggota dari Dewan Komisaris tersebut. Biasanya antara 5 sampai 11 orang ya. 5 dan 11 ini gabungan dua-duanya ya. Ya, kalau Dewan Komisaris sekitar 5 6 orang kayak gitu. Kemudian memilih direktur yang mampu bekerja secara penuh ya. Punya waktu, punya kesempatan untuk dapat bekerja penuh ya. Walaupun tidak full time dia harus berpartisipasi penuh. Misalnya kalau rapat diundang ya, mampu memberikan pendapatnya dan sebagainya. Kemudian menyeimbangkan perlunya fokus yang pendek, jangka sekarang dan masa depan. Ya, harus mampu dia melihat fokusnya panjang gitu ya. Kemudian mempertimbangkan pengembangan sumber daya manusia, manajemen talent ya, karena dia juga merencanakan suksesi siapa yang akan direktur yang bisa menggantikan dan sebagainya, mencari orang yang tepat untuk jadi direksi siapa ya. Kemudian mempunyai pandangan yang luas, broad view, dan mempertahankan norma untuk transparan dan saling percaya. Ya, seperti itu. Itu Dewan Komisaris. Kemudian kedua adalah shareholder activism, itu memberdayakan agar si pemilik atau pemegang saham itu ikut terlibat sepenuhnya dalam organisasi. Mereka bisa ikut melakukan aksi untuk bisa misalnya menegur, mengirim surat kepada direksi kalau nggak sesuai, ya boleh kan udah mengancam karena mereka pemilik perusahaan, ya walaupun hanya punya saham sedikit mungkin ya, bisa saja dia ikut terlibat. Ya umumnya diterapkan oleh major, ya large shareholder pemegang saham yang besar, ya karena dia punya apa? Punya cukup suara untuk berbicara di rapat. Ya. Mereka aktif, ya menyuarakan maunya apa, tidak bergantung pada Dewan Komisaris saja. Ya. Nah itu adalah cara kita mengelola ya organisasi sesuai dengan yang dimaui oleh pemilik atau pemegang saham. Nah cara lainnya adalah juga ada yang dinamakan external governance control ya melalui pasar ya. Karena saham perusahaan sudah diperdagangkan di pasar siapa saja boleh jadi pemegang saham, tapi itu juga memberikan kesempatan orang luar bisa mengontrol sepenuhnya ya. Kalau mereka nggak puas dengan perusahaan, mereka jual aja perusahaannya. Udah dia apa-apai, direksinya ngotot dan segala macam, saya jual aja perusahaannya, saya nggak berminat lagi di sini. Dan jual ini bisa naik, bisa turun, ya kan? Ini akan juga harus diperhatikan oleh manajemen. Atau diambil alih oleh take over oleh pihak lain. Nah, ini juga penting. Ya. Dan kemudian sisi yang lain yang turut juga mengendalikan auditor. Nah, ini, ya. Auditor adalah pihak yang memberikan kredibilitas pelaporan keuangan, dia harus terlibat sepenuhnya, ya, seperti ini. Mereka ikut mengawasi. Kalau ada sesuatu salah saji atau penyimpangan, mereka bisa melaporkan dalam laporan auditnya. Ya. Mereka bertugas adalah sebagai ikut sebagai pengawas atau pemantau bagaimana perusahaan melakukan pelaporan keuangan yang baik. Kemudian pihak lain yang terlibat adalah bank dan analis ya karena bank itu meminjamkan uangnya ke perusahaan, mereka juga ikut terlibat ya bagaimana perusahaan dikelola dengan baik. Kemudian analis itu mewakili orang yang melakukan penilaian atas saham perusahaan itu, dia bisa punya power dalam hal memutuskan apakah menjual atau membeli perusahaan ini. Kemudian pemerintah sudah pasti mereka ikut mengawasi ya, sebagai pihak regulasi ya. Dalam industri tertentu mereka punya hak lebih tinggi karena ada regulasi aturan misalnya dalam industri perbankan atau keuangan ya kan itu diatur oleh otoritas pemerintah atau semi pemerintah seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya kan. Kemudian perusahaan-perusahaan tertentu seperti farmasi diatur sepenuhnya sama BP POM misalnya ya. Perusahaan-perusahaan terkait dengan energi juga diatur khusus karena melibatkan hajat hidup orang banyak dan sebagainya. Nah, kemudian ya apa
tadi kita tahu ya ada konflik antara agensi konflik antara pemilik dan si agen ya. Tapi di banyak negara termasuk di Indonesia sebagian besar perusahaan dimiliki oleh keluarga. Sehingga ada pemegang sahamnya itu yang majority, ada yang minority ya. Majority dipegang sama keluarga ya. Akibatnya apa? Kepentingan si bukan pemegang saham controllingnya bukan keluarga tadi mungkin akan dipinggirkan. Mereka hanya pemain penggembira saja ya. Dan itu menyebabkan konflik ya. Karena yang dimaui sama pemegang saham majority bisa berbeda dengan yang dimaui minority. Misalnya karena dia perusahaan keluarga ditunjuk saja keluarga yang jadi direktur. Padahal itu belum tentu mampu, belum tentu kompeten, ya kan? Akibatnya menghasilkan perusahaan nggak terlalu bagus kinerjanya karena dikelola oleh orang yang tidak kompeten. Walaupun itu perusahaan, walaupun itu masih kerabat dari si yang pemegang saham utamanya. Nah itu akan menciptakan konflik yang disebut prinsipal konflik. Ya, ini banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di Asia Timur atau Asia umumnya karena sebagian besar perusahaan masih dimiliki oleh lingkaran keluarga. Nah, ini juga harus diatur ya. Makanya itu harus ada mekanisme misalnya dengan menunjuk sepenuhnya komisaris independen misalnya ya. Itu mewakili orang yang benar-benar independen sehingga terlepas dari masing-masing pihak ini ya, bertindak untuk kepentingan bersama. Tapi walaupun sebenarnya komisaris independen ternyata masih ada kaitan dengan keluarga juga, ya itu nggak bagus juga jadinya. Ini ya. Nah, si minoritas tadi itu akan dipinggirkan, istilah itu dinamakan expropriation of minority shareholder ya, sehingga dia memperkaya pemegang saham yang mengontrol dan mengorbankan pemegang saham yang minoritas. Itu yang harus dikelola dengan baik. Sehingga mungkin ya di negara-negara seperti ini kadang-kadang masalahnya berbeda ya itu ya. Oke, itu ya berkaitan dengan pengendalian strategik ya yang untuk memantau apakah implementasi sesuai atau tidak. Penjelasan saya tentang bab ini. Oke, itu penjelasan saya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada? Oke. Kalau tidak ada saya